Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dede Rahmat Sitinjak. Sesuai dengan janji saya kemarin malam tanggal 27 ya. Nah, tanggal 27 Mei, saya akan membuat tutorial mengenai pengisian capaian, kemudian pengisian RP dan RTL monet berkala, dan saya juga akan membuat tutorial pengisian tindak lanjut Monep dan pengisian tindak lanjut Monep. Nah, uh, perlu diketahui bahwasanya Bapak Ibu, nah dari surat yang disampaikan atau yang diberikan oleh GKM, maaf, BPM kepada GJM dan juga ditujukan juga kepada GKM bahwasanya di sini kan sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi BPM bahwasanya masih banyak program studi atau GKM yang belum mengisi capaian dan tindak lanjut berkala. Artinya masih banyak program studi yang belum mengisi uh, capaian tindak lanjut monet berkalanya. Namun belum tentu juga prodi-prodi yang ada di FIB itu tidak mengisi begitu. Bisa jadi di prodi-prodi yang lain yang ada di Solo. Namun inilah pula kita periksa kan begitu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya ada beberapa prodi yang belum mengisi capaian dan tindak lanjut monet berkala. Dan diantaranya itu dari menu monet berkala itu nanti itu ada yang perlu diperiksa untuk tahun 2023. Di sini poinnya capaian monet berkala tahun 2023 pada menu capaian dengan melampirkan bukti capaian. Nanti akan saya periksa ya. Nah, kemudian pengisian rapat pengendalian atau RP dan rencana tindak lanjut monet berkala. Pada menu, tengoklah di situ lagi Bapak Ibu, menunya itu adalah pengisian dokumen pada pengendalian RP dan rencana tindak lanjut RTL Monep Renov. Nah, selanjutnya pengisian tindak lanjut pada pengisian tindak lanjut Monep. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Pada di Monep berkala tahun 2023, uh, ambil posisi menu capaiannya. Di menu capaian di situ nanti apakah perlu melampirkan bukti-bukti lagi. Kalau memang tidak perlu, ya udah nggak usah. Tapi kalau yang perlu, lampirkan. Itu saja. Bagaimana teknisnya nanti ini akan saya ajari Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi di sini adalah uh, melampirkan bukti capaian ya Bapak Ibu. Yang satu pengisian bukti capaian. Nah, kemudian yang kedua pengisian RP dan RTL pada menu pengisian dokumen. Pengisian RP RTL menunya menu pengisian dokumen Monep Renov. Monep Renov. Nah, kemudian pengisian tindak lanjut pada pengisian tindak lanjut Monep. Baik Bapak Ibu sekalian semua. Nah, saya akan menunjukkan akun dari GJM. Nah, di GJM Bapak Ibu, sebentar. Nah, jika dilihat dari GJM nih, dari GJM bahwasanya tadi kan dia kan di Monek berkala. Nah, ini langkah-langkahnya di Monek berkala. Nah, terus menunya itu adalah pengisian capaian. Oke. Nah, kalau saya klik di sini, yang tampil kosong. Begitu Bapak Ibu. Makanya saya bilang kemarin tidak bisa saya isi dari sini karena memang apa namanya? Harus dari akun GKM begitu atau prodi-prodi begitu.
Makanya ini akan saya buat tutorialnya Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat di sini kan begini hasilnya. Kemudian dari monet berkala, pengisian capaian. Kemudian coba saya lihat dulu capaian dari prodi-prodi. Nah, ini coba saya stalker ya. Saya lihat. Nah, setelah saya lihat error, Bu. Dari tadi siang saya lihat error terus. Sehingga memang nggak bisa saya lihat punya Bapak Ibu. Nah, kemudian coba dilihat lagi uh, melihat dokumen RTL, Monep Renov, GKM Prodi. Nah, kalau di sini bisa nampak. Nah, di sini coba kita contohkan ilmu sejarah yang untuk dokumen RT dan RTL ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau tidak salah nanti hanya sebatas pengisian pernyataan, pernyataan-pernyataan. Ah, iya. Nah, ini kan masih di akun GJM, karena kalau di GJM kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kan cuma pernyataan-pernyataannya, pernyataannya semua sudah aman. Nah, kalau tidak salah ini seluruh prodi ini untuk pengisian dokumen dokumen RPRPTL-nya untuk pernyataan-pernyataan ini Bapak Ibu itu sudah diisi saya lihat semua. Jadi alhamdulillah sudah aman begitu. Nah, walaupun belum mencapai kan pernyataannya kan sudah dibuat. Nah, kemudian selanjutnya pengisian tindak lanjut monet. Nah, tadi kan pengisian melihat dokumennya, lihat dokumen nggak dapat apa namanya nggak cuman pernyataan-pernyataannya ada nampak di sini kan begitu. Yang bisa melihat nanti punya ibu bapak ibu sendiri. Nah, kemudian pengisian tindak lanjut monet. Saya lihatkan bapak ibu ya, apakah bisa melihat dari prodi-prodi masing-masing. Saya contoh lagi di ilmu sejarah, kita lihat semuanya. Nah, di tahun 2023. Jadi, kalau dari sini bisa nampak Bapak Ibu apa yang sudah dikerjakan. Nah, untuk menu monet berkala, kemudian turun ke bawah, kami klik pengisian tindak lanjut monet, tampilannya seperti ini, pengisian tindak lanjut monet. Nah, diklik tahun 2023. Nah, tahun 2023 inilah utang-utang dari produk studi S1 sejarah. Nanti akan saya buka lagi proyek-proyek yang lain. Nah, untuk X1 sejarah di sini sudah selesai, sudah selesai. Kemudian sini juga sudah selesai. Ada nggak yang udah belum selesai ya? Nah, sudah selesai semua. Jadi sudah ada yang belum selesai nih. Di sini untuk jumlah produk inovatif di sini apa ya dokumen buktinya belum ada dan di sini tertulis oleh auditor belum selesai. Sedangkan yang lainnya uh, yang belum tercapai kemarin itu sudah selesai diaudit dan sudah dilaksanakan auditnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat punya sastra Indonesia. Sastra Indonesia tadi saya lihat aman semua. Sebentar ya, saya contohkan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Nah, di sastra Indonesia kita klik tahun 2023-nya untuk pengisian tindak lanjut monetnya. Kosong. Kenapa kosong? Karena memang nggak ada utangnya. Nggak ada selesai, maksudnya nggak ada ketinggalannya, begitulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi nggak ada catatan yang, jadi makanya tadi saya lihat ya kan, loh ini kok nggak ada nih ya. Nah, sedangkan sejarah tadi kan ada tuh, tapi sudah selesai. Nah, permasalahannya bagaimana cara ngisinya kan kayak itu. Tentu kita harus mencontohkan dengan salah satu prodi yang betul-betul belum mengisi. Sedangkan sejarah kan sudah ngisi. Kita contohkan pun udah ngisi, dia udah selesai kan kayak gitu. Nah, makanya saya perlu mencari prodi yang mungkin masih perlu diisi gitu. Nah, kalau tadi kan sastra Indonesia kan sudah aman, sejarah tadi kan sudah selesai. Nah, kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya, biar sama-sama mengetahui. Nah, dari sastra Inggris. Di sastra Inggris, di sini sudah mengisi tapi belum selesai auditornya. Auditornya yang belum selesai untuk memeriksa begitu. Nah, sini sudah selesai mengisi tapi belum selesai oleh auditornya. Belum diperiksa auditornya begitulah kira-kira Ibu. Nah, kan ini kan sudah dibuat orang di lampirannya. Nah, sudah lampirannya.
Nah, tapi untuk persentase mahasiswa kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian, nah ini belum ada dokumennya, belum ada pernyataan di sini dan kapan pelaksanaannya dan PJ masih mengisi. Orang auditornya pun masih ini jawabannya sini, PJ masih mengisi, masih proses. Nah, sedangkan yang lain dari prodi sastra Inggris sudah aman, sudah mengisi, inilah ketinggalan-ketinggalan kemarin kan sudah diisi semua. Begitu. Oke, selanjutnya kita lihat prodi yang lain ya Bapak Ibu. Dan tinggal satu tadi dari sastra Inggris. Kita lihat dan ini selanjutnya etnomusikologi. Nah, untuk etnomusikologi aman selesai kosong, nggak ada catatan. Begitu. Kemudian bahasa Mandarin. Dari bahasa Mandarin, nah untuk tahun 2023, nah sudah selesai di audit. Cuman di sini catatannya tambahkan dokumen pendukung. Nah begitu. Nah di sini kalau ditambahkan kan, kalau dari GJM nggak bisa karena memang akunnya harus dari ini. Tapi nanti akan saya contohkan ke dari punya GKM ya, Bapak Ibu. Nah ini kita periksa, udah selesai. Nah ini belum selesai diaudit oleh auditor. Nah begitu. Ini sudah selesai warna hijau kan sudah selesai dan sudah ada lampirannya. Begitu Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu. Awalnya kan belum selesai. Setelah belum selesai, belum mencapai. Habis itu dibuatkan di sini pernyataannya, terus ini dokumennya tanggal berapa kemarin pengisiannya sudah langsung apa namanya diupload oleh program studi etnomusikologi, tapi belum selesai diaudit, tapi udah selesai kerjaan orang itu, udah dikerjakan orang itu, kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi aman ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya prodi apa lagi ya? Prodi nih. Setelah etno bahasa Mandarin tadi udah ya. Etno tadi aman, bahasa Mandarin tadi itulah tadi barusan. Maaf Bapak Ibu ya. Sekarang sastra Batak. Sastra Batak kita periksa. Nah, untuk sastra Batak pun kosong, nggak ada catatan. Jadi aman-aman saja. Kemudian sastra Melayu. Sastra Melayu kalau tidak salah ada catatan juga. Oh, ini pun kosong juga. Oh, ada catatan nih, sastra Melayu. Nah, sudah selesai diaudit juga dan sudah apa namanya? Sudah dilampirkan dokumennya semua. Nah, kalau sastra Melayu sudah selesai diaudit. Nah, udah diperiksa sama auditor dari BPM lah Bapak Ibu. Kan nggak begitu. Jadi sudah hijau di sini dan sudah selesai diaudit catatannya. Begitu. Oke. Lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke jurusan S2 Ilmu Sejarah. Nah, S2 Ilmu Sejarah apakah ada catatannya tahun 2023? Nah, sudah selesai di audit. Sudah aman. Begitu catatannya sangat sedikit sekali. Satu, dua. Nah, cuma dua utang mereka kemarin. Dan sudah selesai. Nah, selanjutnya S2 Linguistik. Nah, untuk S2 Linguistik itu sudah selesai di audit. Dan sudah diperiksa sama orang itu dan sudah selesai di sini warna hijau. Sudah aman. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lihat S2 linguistik apa lagi ya? S2 linguistik bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris. Nah, di S2 bahasa Inggris pun sudah selesai. Ya, ketinggalan-ketinggalan kemarin itu tahun 2023 sudah dikerjakan oleh GKM dari sastra S2 bahasa Inggris. Namun pada persentase kelengkapan data Kemendikbud dan Kemeristek BRIN itu di sini katanya dokumen sudah tersedia tapi belum ada buktinya di sini. Begitu. Makanya di sini belum selesai dan tulisannya di sini ada pada sistem permasalahannya. Dan auditornya pun belum 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 selesai memeriksa karena memang belum ada dokumen yang di apa namanya disediakan atau tertera di sini oleh S2 bahasa Inggris. Satu satu sih. Sisanya udah selesai nih ya. Nah, yang ini udah selesai.
Yang ini udah selesai nomor 60. Nah, nomor 61 pun bermasalah juga. Belum ada uh, pelaksanaan tindak lanjutnya sama dokumennya. Pelaksanaan tindak lanjut di sini sama dokumen bukti dokumen yang diupload di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, sisanya sudah, oh masih ada tiga nomor 66 pun begitu juga bermasalah, 66 sama 85. Oke Bapak Ibu, udah nampak ya Bapak Ibu? Ya ada sekitar 5 poin ya Bapak Ibu tadi yang perlu diperbaiki lagi untuk bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya S2 penciptaan dan pengkajian seni. Nah, untuk penciptaan pengkajian seni di sini uh, ada beberapa poinnya, hampir seluruhnya sepertinya Bapak Ibu dari utang dari S2 pengkajian seni ini belum dikerjakan. Contoh nih, dari sini persentase program studi akreditasi A masih dalam proses, terus akan ditingkatkan. Nah, di sini pelaksanaan tindak lanjutnya uh, bagaimana belum ditulis di sini, terus pun dokumen apanya pun belum apa namanya belum ada dibuat di sini. Nah, jadi belum dianggap belum selesai dan keterangannya dari keterangannya di sini perlu disiapkan data pendukungnya. Begitu. Begitu semua. Perlu disiapkan data pendukungnya, perlu disiapkan data pendukungnya. Baik Bapak Ibu, ini untuk S2 seni ya Bapak Ibu. Selanjutnya S3 linguistik. Nah, S3 linguistik ini ada sekitar 20 di sini tertulis 20, tampak kok di sini ya. 20 yang belum diselesaikan Bapak Ibu. Nampak ya Bapak Ibu, ini kami cuma bisa melihat dari GJM ya begini bentuknya, nggak bisa kami edit dan nggak bisa kami apa namanya upload begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada ya, setelah S3 perpustakaan. Perpustakaan kayaknya tadi udah selesai aman, nol, kosong kan? Kosong ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah perpustakaan, sastra Indonesia juga kalau tidak salah tadi aman, kosong. Tidak ada catatan. Oke, sastra Jepang, udah nggak lagi ya. Hmm, sastra Jepang di sini ah, status belum selesai untuk tahun 2024 ada 50 di sini Bapak Ibu. Tahun 2023 di sini PJ 7 auditor 34. PJ itu apa ya, Bang? Ya. Oh, pelaksana pelaksana ini ya. Baik. Nah, kalau di sini kan status belum selesai PJ 7 auditor 34. Kita periksa ya Bapak Ibu. Nah, di sini persentase pemangku kepentingan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita tunjukkan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah punya dari S1 Jepang Bapak Ibu. Nah, S1 Jepang ini sudah mengisi tapi belum diperiksa sama auditornya gitu kan Bapak Ibu. Nah, tapi sudah diisi mereka di sini ya. Nah, kemudian begitu juga untuk apa namanya untuk poin yang keempat ini yang belum mencapai, selanjutnya juga ada di poin ke-14 yang belum mencapai, di poin ke-17 juga belum mencapai dan sudah mereka isi gitu. Kemudian jumlah citasi sudah mereka isi juga di poin ke-20, poin 25 sudah diisi. Tadi kalau tidak salah ada yang belum diisi. Yang penting sastra Jepang sudah selesai mengisi kan begitu. Nah, sudah ada dokumen-dokumen yang diupload, tinggal dari auditornya begitu. Nah, selanjutnya di poin ke-43 ini ternyata belum diisi sama S1
S1 Jepang, sastra Jepang Bapak Ibu. Di sini presentasi situs web Departemen Program Studi Berorientasi Internasional, terpelihara dan memiliki newsletter. Begitu. Kita Bang Yogo ada nggak? Yang untuk poin 43 nih. Presentasi situs web Departemen Program Studi Berorientasi Internasional, terpelihara. Iya, 43. Ada ya? Aman. Aman kan? Oke. Nah, tinggal di-upload nanti ya Bapak Ibu. Tapi nanti cara ngelapornya nanti saya contohkan. Tapi cuman ini kami tunjukkan saja apa yang perlu-perlu diperhatikan. Nah, begitu juga ini untuk poin ke 56, poin ke 58, poin ke 60, 61, poin ke 69, poin ke 74. Udah itu saja. Berarti sekitar berapa tadi ya? Sekitar 7 kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7. Jadi yang belum selesai itu 7. Yang auditornya ada 34 yang belum diperiksa oleh auditornya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Untuk tahun 2023. Nah, selanjutnya sastra Arab. Nah, di sastra Arab itu eh, sudah selesai, aman. Nggak ada catatan. Baik Bapak Ibu, ini pengisian tindak lanjut Monep ini sudah kita periksa semua dari perspektif atau dari akun GJM. Ternyata itulah yang ada kekurangan dan kelebihannya Bapak Ibu ya. Nah, uh, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara pengisian atau mana sih yang perlu diisi sebenarnya. Saya masih bingung, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara pengisian dari GJM sendiri, dari GKM sendiri, maaf. Nah, selanjutnya ini cara mengisi dari GKM sendiri. Bismillah. Ini masuk punya GJM. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini saya pinjam akun salah satu GJM. Tadi saya diskusi sama eh, Kak Nila biar sebagai contoh untuk pengisian. Karena kalau jurusan sastra Indonesia saya contohkan, ternyata kan mereka tadi kan bersih itu semua. Nah, dari sastra Melayu sudah mereka isi kan sebagian semua, tinggal dari auditornya dan sebagian sudah selesai diaudit kan begitu, udah aman. Nah, tadi saya lihat kalau tidak salah dari S3 Linguistik ada yang belum aman kan beberapa begitu kan. Makanya saya mintalah tolong sama Kak Nila biar sebagai contoh Kak, nggak apa-apa lah Kak, biar bisa ngisi kawan-kawan yang belum ngisi begitu. Nah, jadi berdasarkan surat yang tadi Bapak Ibu, sebentar, berdasarkan surat dari BPM bahwasanya di sini yang pertama capaian Monet berkala tahun 2023 pada menu. Nah, dipastikan ini menunya Bu, jangan salah. Menu capaian dengan melampirkan bukti capaian. Jadi menu capaiannya, yang pertama itu harus kita ambil itu adalah menu capaian. Di mana dapat menu capaian ini? Di capaian Monet berkala. Oke, di capaian Monet berkala lah nanti menu capaian ini. Nah, kemudian di capaian Monet berkala itu juga nanti coba diperiksa lagi juga menu pengisian dokumen rapat pengendalian. Oke, di menu capaian di menu capaian berkala itu atau di monet berkala itu nanti coba nanti lihat juga pengisian monet dokumen rapat pengendalian atau RP dan rencana tindak lanjut RTL monet renov. Oke, selanjutnya pengisian tindak lanjut pada pengisian tindak lanjut monet. Oke, inilah suratnya kan. Nah, jadi fokusnya yang pertama tadi itu di menu capaian yang diambil dari Monep berkala. Nah, oke.
Selanjutnya kita masuk ke, nah, ini saya pinjam tadi akun dari salah satu GKA-nya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat dari Monet berkala, oke, ini kan Monet berkala. Di pengisian capaian, Monet berkala, baru pengisian capaian. Nah, masuk ke pengisian capaian. Nah, masuklah pula tahunnya menjadi tahun 2023. Nah, setelah tahun 2023, ini kan kita ambil semuanya. Nah, ini ada sekitar banyak poin sebenarnya, seperti kita mengisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, coba diperiksa apakah memang ada dokumen yang belum diisi. Ini 100%, 100%. Ini nggak bisa diisi. Masuk di sini kayak sudah bisa diisi di TW ini. Nah, di mode formatif ini, nah sudah nampak dan bisa diisi di sini. Rencana selanjutnya dan dokumen yang harus diupload. Nah, ternyata belum ada diupload di sini. Di TW1, TW2 juga begitu, TW3 juga begitu, dan TW4 juga begitu, Bapak Ibu. Oke, begitu juga uh, selanjutnya. Jadi yang harus diisi itu adalah Bapak Ibu di uh, bagian monep formatifnya ini Bapak Ibu. Sedangkan kalau di monep, kita periksa di monep diagnostik nggak bisa diisi. Yang bisa diisi cuman dokumen, dokumennya itu diisi cuman ada di monep formatif. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah kita buat tahun 2023, kemudian masuk langsung ke monep formatif ini. Tinggal mengupload filenya di sini. Ini masukkan tanggalnya aja yang di sini, tanggal berapa. Pak, direka-reka aja Pak, Bapak Ibu. Tanggal berapa kira-kira kemarin pengerjaannya? Dari dokumennya kan nampak itu Bu. Tanggal berapa dokumen yang direalisasikan. Contohnya nih, kalau untuk apa namanya? Kalau untuk persentase pemahaman pengakuan kepentingan terhadap visi misi. Nah, kira-kira bulan-bulan berapa lah itu terlaksana? Kan bisa dilihat dari dokumennya kan kan itu Bu. Ya udah buat di sini tanggalnya sesuai tanggal dokumennya ini kan itu. Baratnya kalau memang bulan 5 ya udah bulan 5 tahun 2023 kan kan gitu. Itulah Bapak Ibu. Itulah selanjutnya yang diisi udah tahu lah Bapak Ibu ya. Yang diisi dari Monep formatif inilah. Ini selanjutnya begitu juga. Nah, tinggal masukkan dokumen-dokumennya. Menurut suratnya kan tadi seperti itu. Masuk ke menu capaian. Nah, oke Bapak Ibu, setelah selesai tadi pengisian capaian tadi, menu capaian, kita masuk ke poin yang kedua. Di mana poin yang kedua itu adalah pengisian rapat RP, rapat pengendalian dan rencana tindak lanjut monet berkala pada menu pengisian dokumen rapat, menu pengisian dokumen rapat dan pengendalian. Nah, menu pengisian dokumen rapat dan pengendalian. Di mana kira-kira itu ya? Isinya ada enggak? Menu pengisian dokumen rapat dan pengendalian. Pengisian tindak lanjut monet. Ah, ini. Dokumen RP dan RTL. Nah, masuk ke sini Bapak Ibu. Kalau tidak salah ini hanya mengisi pernyataan-pernyataan Bapak Ibu. Oh, ini punya. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Punya. Nah, kalau dilihat di sini menu pengisian dokumen rapat. Ini ya. Oke, ini. Kalau tidak salah di sini tadi hanya mengisi pernyataan-pernyataan saja Bapak Ibu. Oke, masukkan tahun 2023. Renstra. Nah, ini. Sudah diisi pernyataan-pernyataannya. Nah, sudah aman. Nah, ini sudah aman. Kan begitu kan Bapak Ibu.
tinggal ngisi-ngisi pernyataan-pernyataan dan ada beberapa yang belum diisi pernyataannya. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya poin ketiga adalah RTL Monep Renov. Di poin ketiga itu pengisian tindak lanjut pada pengisian tindak lanjut Monep. Pengisian tindak lanjut Monep. Nah, pengisian tindak lanjut Monep itu ada nggak di sini? Ini pengisian tindak lanjut Monep. Jadi, eh, setelah tadi pengisian capaian, baru pengisian dokumen rapat, inilah tadi dia kan Bapak Ibu, hanya pernyataan-pernyataan saja, baru pengisian tindak lanjut Monep. Nah, di pengisian tindak lanjut Monep, apa yang ada di sini Bapak Ibu? Nah, ini juga yang tadi yang saya tunjukkan di apa namanya? Di GZM tadi. Nah, inilah cara nguploadnya. Diunggah lah di sini Bapak Ibu. Nah, tinggal unggah. Bisa Bang Bo di sini Bang Bo. Bagi yang belum unggah. Di sini diunggah ya Bapak Ibu. Kalau yang belum ngisi kan. Ya. Nah, jadi kalau saya contohkan tadi bagi yang sudah ngisi nggak bisa diunggah Bapak Ibu. Nah, begitu. Jadi, karena memang prodi S3 Linguistik ada beberapa yang belum diunggah, makanya saya contohkan. Di sini diunggah dia Bapak Ibu. Jadi, ah begitu sajalah Bapak Ibu. Saya pikir, namun perlu mungkin ada penjelasan dari teman saya dari Bang Yogo. Monggo. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini Bang. Baik Bapak Ibu. Nah, kan pertanyaannya seperti ini. Ini kan ada mau diupload nih apa yang enggak. Pertanyaannya apa yang mau diunggah di sini kan begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Prayogo. Silakan Bapak Prayogo. Bapak itu nanti Pak habis. Pak, ada Pak. Dia punya dia Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Dedi Rahmat Sitinjak. Mohon izin Bapak Ibu untuk eh, berbagi pengetahuan gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar supaya dengan harapan fakultas kita, terkhususnya prodi kita itu mencapai seluruh capaian yang sudah ditentukan. Nah, terkait dengan dokumen yang harus dipenuhi itu, misalnya di sini ada indikator satu persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi. Nah, berbagi pengalaman audit pada tahun 2024 yang lalu, auditor itu menyarankan ataupun memberikan sedikit kisi-kisi begitu ya terkait dengan dokumen. Misalnya yang indikator pertama persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi. Nah, ini bisa terkait dengan misalnya kegiatan sosialisasi, kita bisa langsung apa namanya melakukan sosialisasi tentang visi dan misi. Apakah itu visi dan misi dari program studi dan juga tingkat fakultas dan juga universitas. Nah, suratnya itu yang bisa kita unggah dan juga bukti fotonya juga bisa kita unggah. Misalnya kita sosialisasi di misalnya di tingkat PMK, PMKO gitu ya, kemudian apakah di tingkat dinas, kemudian apakah di tingkat sekolah, surat dan fotonya itu boleh dilampirkan. Nah, itu yang akan ataupun yang bisa diunggah di sistem spmi.dev ini sebagai dokumen bukti TL. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kurang lebih sama begitu ya Bapak Ibu. Misalnya indikator 14, persentase penelitian melibatkan mahasiswa. Kita tinggal apa namanya mencetak. Biasanya itu ada lembar pengesahan dari sistem yang biasanya melibatkan ataupun yang mencantumkan nama mahasiswa gitu. Nah, jadi itu saja yang dikumpulkan kemudian dijadikan satu. Kalau memang dia itu lebih dari satu dokumen, lebih baik kita masukkan ataupun kita simpan
dokumen tersebut di Google Drive dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau saya sarankan itu lebih aman kita simpan dokumen kita keseluruhannya itu di Google Drive sehingga jika ada perubahan, ada tambahan, kita bisa langsung merubah di link tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk diskusi lebih lanjut mungkin nanti kita bisa bertemu di lain waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang seperti ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Eh, saya kembalikan kepada Pak Dedi Rahmat Sitinjak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kan sudah dibuat langkah-langkah itu masalah-masalahnya dan ternyata ada beberapa prodi yang memang nggak ada bermasalah ya sebenarnya kan Bapak Ibu. Jadi saya pikir sih kalaupun mau diskusi lagi mendalam lagi nanti tentang dokumen-dokumen apa-apa saja bisa nanti didiskusikan kembali kepada saya ataupun mungkin prodi-prodi yang mungkin tadi sudah aman ya kan, sudah ACC, sudah tidak ada catatan begitu ya kan Bapak Ibu. Demikian saja, semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi dan atensinya menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.